Halo semua, selamat datang di Movie and Story. Di channel ini, kita akan membahas sinopsis dan opini seputar film. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview film drama komedi berjudul Love and Other Drugs yang rilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang sales obat bernama Jamie Randall dalam misinya untuk menjual obat antidepresan di wilayah Ohio. Sebagai catatan, Jamie bekerja untuk Pfizer dan produk antidepresan yang dia jual adalah Zoloft. Misi Jamie bukanlah hal yang mudah karena dia harus menghadapi Troy Hannigan, sales obat senior yang menjual produk antidepresan saingan Zoloft, yaitu Prozac. Penjualan Troy Hannigan menduduki peringkat 10 besar nasional dan dia memiliki relasi yang baik dengan dokter-dokter di Ohio. Untungnya, Jamie memiliki supervisor yang mendukungnya, yaitu Bruce Winston. Bruce dan Jamie memiliki misi, yakni mendapatkan promosi ke Chicago demi mengejar pangsa pasar yang lebih besar. Konsekuensinya, Jamie harus mampu memenuhi target penjualan. Untuk mencapai hal ini, Jamie mendekati Dr. Knight. Dr. Knight adalah sosok yang sangat disegani oleh rekan-rekan sejawatnya. Bila Jamie berhasil meyakinkan Dr. Knight untuk menggunakan Zoloft, dokter-dokter lain pun akan mengikuti. Sayangnya, Dr. Knight adalah teman dekat Troy Hannigan dan dia sudah cukup lama meresepkan Prozac kepada pasien-pasiennya. Jamie melakukan berbagai cara agar dia, yang adalah orang baru, bisa melakukan penetrasi pasar di Ohio dan terutama bisa memprospek Dr. Knight. Semua hal dilakukan mulai dari mendekati dan mengencani resepsionis sampai menyabotase sampel Prozac dari etalase rumah sakit. Jamie tidak segan-segan menggunakan cara ilegal untuk bisa mencapai target. Jamie memberikan cek sebesar $1,000 kepada Dr. Knight dengan syarat agar Jamie diperbolehkan untuk menemani Dr. Knight selama praktik di rumah sakit. Dengan cara ini, Jamie berharap bisa memberikan insight kepada Dr. Knight mengenai keunggulan-keunggulan Zoloft, sekaligus membangun pertemanan dengan Dr. Knight. Kegilaan yang terjadi selanjutnya, Dr. Knight menyetujui penawaran Jamie. Dan selama Jamie mendampingi praktik Dr. Knight, tidak ada satu orang pun di rumah sakit yang mempertanyakan kejanggalan ini. Disinilah Jamie bertemu dengan Maggie Murdock. Maggie adalah perempuan berusia 26 tahun dengan Parkinson disease. Maggie mengunjungi Dr. Knight untuk meminta resep obat Parkinson setelah obat miliknya dicuri dari rumah. Jamie serta-merta terpikat dengan Maggie karena Maggie memang sangat cantik serta memiliki kepribadian yang menyenangkan. Pada pertemuan pertama mereka, Jamie memperkenalkan diri sebagai intern. Selesai appointment dengan Dr. Knight, Maggie membuntuti Jamie dan kemudian dia menyadari bahwa Jamie adalah seorang sales obat. Sama sekali bukan intern. Merasa tertipu, Maggie serta-merta melabrak Jamie dan melampiaskan kemarahannya. Hal ini justru semakin membuat Jamie penasaran dengan Maggie. Jamie kemudian meminta nomor telepon Maggie pada resepsionis rumah sakit yang dia kencani saat itu. Another illegal action yang terjadi dengan mudahnya. Jamie kemudian menghubungi Maggie. Mereka berdua ketemuan di kafe tempat Maggie bekerja dan tanpa basa-basi keduanya langsung lanjut hooking up di apartemen Maggie. Jamie dan Maggie sama-sama tertarik dan merasa nyaman satu dengan yang lain. Keduanya memiliki intensi yang sama, yaitu menjalin hubungan friends with benefits. Kencan pertama mereka segera disusul dengan kencan-kencan berikutnya. They are having a good time. Jamie dan Maggie sangat kompatibel satu dengan yang lain. Namun tidak dapat dipungkiri ada tension yang selalu hadir di antara mereka berdua, terutama ketika Jamie mulai menunjukkan perasaannya. Hal-hal sentimen seperti ini membuat Maggie jengah, karena Maggie tidak ingin hubungan casual mereka berdua berprogres menjadi sesuatu yang serius. Meskipun mendapatkan respon yang negatif, Jamie tetap yakin untuk meresmikan hubungannya dengan Maggie. Long story short, Jamie berhasil meluluhkan hati Maggie dan keduanya akhirnya jadian. Di pekerjaannya sendiri, Jamie mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Karena Pfizer berencana akan merilis obat untuk mengatasi erectile dysfunction, yaitu Viagra. Obat dengan senyawa sildenafil ini merupakan inovasi baru di dunia farmasi. Jamie melihat Viagra sebagai suatu potensi besar yang dapat mengibarkan karirnya di Pfizer. Dengan penuh percaya diri, Jamie meminta kuota Viagra kepada Bruce. Perkiraan Jamie menjadi kenyataan. Viagra sukses besar di pasaran. Orang-orang yang selama ini kesulitan untuk dapat meraih kepuasan seksual dengan pasangan, kini bisa mendapatkannya dengan bantuan Viagra.
Dalam waktu singkat, reputasi Jamie meroket di mata para dokter dan sivitas kesehatan di Ohio. Jamie, dengan pengalamannya sebagai seorang womanizer, dapat dengan mudah menjual Viagra. Dokter-dokter yang dulu sulit didekati Jamie, kini berbalik mencari Jamie untuk mendapatkan akses pada Viagra. Jamie bahkan bisa menjalin hubungan yang dekat dengan Dr. Knight. Dengan memanfaatkan kedekatannya, Jamie meminta kepada Dr. Knight untuk lebih merekomendasikan Zoloft kepada pasien-pasiennya. Misi awal Jamie tercapai. Troy Hannigan pun mulai memudar dari peredaran. Di saat Jamie berada pada puncak kesuksesannya, simptoms Parkinson Maggie justru semakin memburuk. Hal ini membuat Maggie merasa putus asa dan tidak berdaya. Maggie menyadari bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kondisinya akan semakin menurun, dan dia akan semakin merepotkan Jamie. Maggie marah ketika memikirkan hal ini. Maggie benar-benar tidak ingin menjadi beban bagi Jamie atau bahkan menjadi penghambat bagi perkembangan karir Jamie. Semua emosi negatif Maggie ini memuncak dan akhirnya dilampiaskan kepada Jamie. Untuk mengalihkan Maggie dari kepanatannya, Jamie mengajak Maggie untuk mengikuti konferensi kesehatan di Chicago. Di sini Maggie bertemu dengan komunitas Parkinson yang kebetulan sedang mengadakan gathering. Karena rasa penasaran, Maggie ikut bergabung di acara tersebut. Sepanjang pertemuan, Maggie merasa bahagia karena dia dapat bertemu dengan banyak penderita Parkinson seperti dirinya. Lebih dari itu, Maggie merasa sangat terinspirasi karena orang-orang yang menderita Parkinson ini masih bisa melakukan berbagai aktivitas lain seperti scuba diving atau bahkan lari maraton. Berbeda dengan Maggie, Jamie justru mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan. Pada pertemuan tersebut, Jamie diingatkan oleh seorang bapak untuk mencari pasangan baru yang sehat. Parkinson perlahan-lahan akan menggerogoti tubuh dan pikiran Maggie, serta merenggut tawa dan kepribadiannya. Semakin lama, Maggie akan kehilangan kontrol atas mobilitas tubuhnya, dan Jamie harus menjadi caregiver full-time bagi Maggie. Jamie benar-benar syok dan tertampar dengan semua fakta yang dilemparkan ke hadapannya. Setelah konferensi, Jamie menjadi sangat terobsesi untuk menyembuhkan Maggie. Jamie mengajak Maggie untuk menemui berbagai dokter spesialis dengan harapan agar kondisi Maggie membaik. Obsesi Jamie ini membuat Maggie frustasi. Tidak ada lagi kebahagiaan dalam kebersamaan mereka berdua. Hanya rasa lelah, penat, dan amarah. Sampai pada suatu titik, Maggie benar-benar merasa sangat jenuh. Dia tidak mau lagi melanjutkan pemeriksaannya, dan dia meminta putus dengan Jamie. Maggie mengingatkan satu hal penting pada Jamie. Parkinson belum ada obatnya, dan Maggie akan terus hidup dengan penyakit ini. Maggie merasa bahwa Jamie mencintai Maggie hanya jika ada kemungkinan bagi Maggie untuk sembuh dari Parkinson yang dia derita, dan hal itu tidak mungkin terjadi. Setelah keduanya putus, Jamie kembali melanjutkan kehidupannya. Kesuksesan Jamie dalam menjual Viagra dan Zoloft akhirnya menghantarkan Jamie pada targetnya selama ini. Jamie mendapatkan promosi dan dia dipindah tugaskan ke Chicago. Bruce membawakan kabar baik ini kepada Jamie. Namun begitu, Jamie tampak tidak begitu antusias dengan promosi ini. Jamie masih memikirkan Maggie. Ketika Jamie sedang packing barang di apartemennya, Jamie melihat video recorder yang sering dia pakai dengan Maggie waktu pacaran dulu. Di video itu, Maggie mengungkapkan bahwa dia sangat bahagia karena bisa menghabiskan waktu bersama dengan Jamie. Video tersebut menyadarkan Jamie bahwa hal yang paling penting dalam hidupnya adalah bersama dengan Maggie. Jamie kemudian mencari dan mengejar Maggie untuk mengungkapkan perasaan dan komitmennya kepada perempuan itu. Pada akhirnya, Jamie tidak mengambil promosinya di Chicago. Jamie memilih untuk tinggal di Ohio bersama dengan Maggie dan bahkan memutuskan untuk melanjutkan kuliah kedokteran. Love and Other Drugs berhasil menggambarkan kehidupan penderita penyakit kronis dalam film ini, yaitu Parkinson, yang tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik pasien, namun juga mempengaruhi kondisi mental. Parkinson yang diderita Maggie membuat dirinya menjadi seseorang yang rendah diri, pesimis, dan berpikiran negatif. Maggie bahkan harus mengonsumsi antidepresan secara rutin untuk mentreatment depresi yang dia alami. Kabar baik bagi Maggie adalah dia bertemu dengan Jamie, seseorang yang berani berkomitmen untuk mendampingi Maggie. Seperti apa yang Jamie ungkapkan di bagian akhir film. Terkadang, apa yang kamu inginkan tidak terjadi, seperti seberapa besar uang yang ingin kamu hasilkan atau seberapa tinggi jabatan yang ingin kamu pangku. Di kehidupan ini, kamu akan bertemu dengan banyak orang dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa benar-benar menyentuhmu. Dan kemudian kamu bertemu dengan satu orang dan hidupmu berubah selamanya. Jadi, apakah ada dari teman-teman yang sudah pernah nonton film ini? Gimana menurut kalian?
Silahkan share pendapat teman-teman di comment section. Akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton review Love and Other Drugs kali ini. Sampai berjumpa lagi di review movie and story selanjutnya. I'll see you later. Bye!